Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Qur'an hadis. Namun sebelumnya silakan teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu bukunya dan mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang surah Al-Asr. Pasti teman-teman pernah atau sering mendengar surah Al-Asr yang biasa dibaca setelah selesai dari belajar. Nah, di sini kita akan belajar membaca surah Al-Asr, menerjemahkan surah Al-Asr dan memahami isi kandungan surah Al-Asr. Sebelum kita membaca, mari kita mengenal terlebih dahulu surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dari Al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 3 ayat. Kata Al-Asr berarti waktu atau masa dan diambil dari ayat pertama surah ini. Surah Al-Asr mengabarkan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi kecuali mereka yang termasuk orang-orang yang selalu beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya kita akan belajar membaca surah Al-Asr. Di dalam membaca, teman-teman harus memperhatikan panjang pendeknya, memperhatikan huruf-hurufnya atau makharijil hurufnya, tempat keluarnya huruf, dan juga teman-teman perhatikan ilmu tajwid atau kaidah membaca Al-Qur'an yang telah teman-teman pelajari. Baik, insyaallah Bapak akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Asr. Silahkan teman-teman simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya teman-teman, di dalam membaca surah Al-Asr boleh diwasal. Misalkan dibaca seperti ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Gitu. Atau boleh dikoto atau diwakafkan. Tapi cara mewakafkannya yaitu jangan dibaca ujungnya. Jadi ujungnya mati. Wal 'asr. Ya begitu teman-teman cara membaca surah atau ayat dalam Al-Qur'an. Teman-teman harus memperhatikan makharijil hurufnya, juga pandang pendeknya dan ilmu tajwid yang telah teman-teman pelajari. Sekarang kita lanjut ke terjemah surah Al-Asr. Tadi surah Al-Asr itu ada 3 ayat. Ayat pertama yaitu berbunyi wal 'asr, yang artinya demi waktu atau demi masa. Yang ayat kedua berbunyi innal insana lafi khusr, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
Baik teman-teman, itu terjemahan daripada surah Al-Asr. Nah, di dalam menerjemahkan teman-teman juga harus memperhatikan arti katanya. Di sini ada dua kata, yaitu wa dan al-asr. Wa di sini artinya demi, al-asr artinya waktu. Di ayat kedua juga teman-teman harus memperhatikan arti katanya. Yang pertama di sini ada inna, yang kedua al-insana, yang ketiga lafi, yang keempat husrin. Inna artinya sesungguhnya, al-insana artinya manusia, lafi berada dalam, husrin kerugian. Ayat ketiga itu juga teman-teman harus memperhatikan kata-katanya. Di sini ada illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Illa kecuali alladzina amanu orang-orang yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh, wa tawasau ini artinya dan saling menasihati, bil haqqi dengan kebenaran, wa tawasau dan mereka saling menasihati, bisabri dengan kesabaran. Begitu teman-teman cara menerjemahkan dan mengartikan kosakata yang terdapat dalam ayat surah Al-Asr. Sekarang kita lanjut ke kandungan surah Al-Asr. Surah Al-Asr berisi tentang yang pertama sumpah Allah dengan waktu dan masa. Jadi Allah bersumpah dengan nama waktu, membawa waktu atau masa. Karena waktu itu teman-teman sangat berharga. Ya, al-waktu kasaib idala taqta'uhu yaqta'uka. Waktu itu bagaikan pedang, jika kalian tidak memotongnya, maka pedang itu yang akan memotong kalian. Ya. Dan yang kedua, perintah untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Di sini juga kita diperintahkan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, waktu sekarang kita belajar di rumah. Silakan teman-teman pergunakan belajar di rumahnya dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kesempatan kita untuk waktu yang lama untuk berada di rumah, dan mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa memanfaatkan waktu di rumah ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang yang tidak akan merugi. Ya, orang-orang yang tidak akan merugi yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiga, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi jikalau kita tidak mau merugi, maka kita harus termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup beriman, tapi kita juga harus beramal soleh, beramal baik. Banyak amal baik teman-teman, seperti membantu kedua orang tua kita, juga mengerjakan tugas, belajar yang baik, dan macam-macam. Tidak boleh berbohong, ya, tidak berbohong, berkata jujur, itu amal soleh. Dan yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Insya Allah jikalau kita beriman, beramal soleh, dan menasihati baik dengan keluarga kita, dengan sesama manusia, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung. Dan di dalam menjalankan kebenaran, kita harus senantiasa bersabar, ya. Jangan mentang-mentang benar terus kita berlaku seenaknya. Mungkin ini aja teman-teman video pembelajaran kali ini. Ya, untuk tugas hari ini adalah hafalkan surah Al-Asr beserta terjemahannya. Kirimkan hafalan lewat WA berupa rekam voice. Batas waktunya ditunggu sampai jam 3 sore. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan menghafal. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.